kita apa yang disebut dengan good government. Good government adalah tata kelola pemerintahan desa atau kita sebut dengan tata praja. Tata kelola pemerintahan desa di bawah pemimpin yaitu kepala desa. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Betul, Nomor 6 Tahun 2014. Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Kalau kita berbicara tentang pasal 1, bahwa desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Tolong diperhatikan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu masyarakat, kalau ya ngomong ya, kalau enggak ngomong enggak. Kantor desa sebagai pelayanan masyarakat atau pelayan publik, bukannya siang sehingga masyarakat harus menunggu perangkat desa datang. Betul? Perangkat desa wanita kurang menguasai masalah desa, terutama masalah pertanian. Betul? Pemerintah desa kurang peka terhadap problem lingkungan, sarana umum, dan tata kelola lingkungan yang bersih dan nyaman. Bagaimana strategi kepemimpinan Anda jika terpilih menjadi kepala desa di dalam mewujudkan good government atau tata kelola tata praja pemerintahan desa yang memiliki kewibawaan? Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Adik terpekan belajar. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang dicanangkan, bila saya nanti jadi kepala desa, ya, saya akan mereview lagi semuanya terkait dengan isu-isu masyarakat. Pertama, perangkat tekoni awan-awan, ya. Nanti kita kondisikan semuanya. Kita memberikan pelayanan pada panjenengan semuanya yang baik, yang aman, yang sopan, yang profesional. Kalau sudah ngomong siang sudah tidak profesional, Pak, berarti itu tandanya kurang kepekaan daripada perangkat desa. Insya Allah nanti kalau saya terpilih lagi, semuanya kita akan tata kelola lagi terkait dengan pelayanan panjenengan, supaya panjenengan terlayani dengan baik. Karena apa? Uang nyambut gawe wangi prei ngurus sesuatu hal gak terlayani dengan baik, akhirnya gimana perasaan panjenengan? Karena dengan terbentuknya pemerintah desa itu melayani panjenengan semuanya. Saya yakin nanti saya pastikan kepada panjenengan semuanya, kita adakan review lagi terkait dengan terkait dengan pelayanan kepada panjenengan semuanya. Kita juga kalau sudah ditampilkan seperti ini, kita juga malu. Karena apa? Saya sudah pernah memimpin panjenengan semuanya 2 tahun yang lalu. Itu ya. Saya bertekad, Bapak Ibu, terkait dengan pelayanan panjenengan semuanya, saya akan membuat tata kelola dan keuangan yang baik terkait dengan desa kita ini. Kalau kita ngomong terkait dengan tata kelola yang sekiranya yang kurang baik, kurang menyerap panjenengan semuanya, itu sudah kita lakukan, Pak. Kita melakukan tata kelola itu jaring aspirasi kepada panjenengan semua terkait dengan tata kelola di desa. Intinya seperti itu. Itu aja, Pak. Baik. Makasih. Baik. Terima kasih
ikan cepat ikan gabus lagi, makin cepat makin bagus. Bentar. Pertanyaan yang sama untuk yang nomor 2. Pertanyaannya sama untuk mewujudkan good government. Bagaimana memimpin birokrasi pemerintahan desa atau tata praja dengan berpedoman kepada atau berorientasi kepada pelayanan masyarakat dimulai dari sekarang. Jadi untuk mengoptimalkan pemerintahan desa, aparat desa kita optimalkan. Karena apa? Karena untuk pelayanan publik. Jadi kita harus benar-benar melayani ini sesuai totalitas, Pak. Karena kalau di bidang itu kan tidak ada segi perencanaan, segi pembangunan, segi ekonomi, sehingga nanti ada yang ke balai desa siap untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian antara kejenjangan soal satu kita harus kesesuaikan kepada masyarakat kita yang harus soal satu itu perlu, Pak. Jangan sampai menghilangkan adat. Karena apa? Namanya kecuali yang Maha Esa, kemanusiaan. Tapi kalau memang itu benar-benar diberikan dengan ikhlas, maka kita saling menghormati kepada baik sesama manusia. Demikian, Pak. Baik, singkat, padat. Pertanyaan yang sama, temanya yang sama. Bagaimana mewujudkan good government, mengelola pemerintahan desa yang terdiri dari ada perangkat desa dan seterusnya, berorientasi kepada penyelenggaraan good government, berorientasi kepada pelayanan masyarakat dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang disebut bahasa Inggris mereka tadi bahasa kerennya good government yang merujuk pada permasalahan, kalau isunya pelayanan yang bukanya siang, insya Allah kalau saya diberikan amanah, saya akan memberikan contoh atau teladan. Saya yang akan datang terlebih dahulu di balai desa ini. Untuk yang kedua, isu perangkat yang tidak mengenal masalah, saya akan melibatkan semua perangkat stakeholder yang ada, baik sampai terbawah di tingkat RT, akan saya ajak untuk mencari problem dan menyelesaikannya bersama-sama dengan pertimbangan lembaga BPD. Untuk masalah yang ketiga, kita juga akan turun langsung ke warga atau ke masyarakat. Kita akan mencari atau menganalisa problem-problem yang ada, dan kita akan bawa untuk ke pemerintah desa beserta lembaga, akan kita bahas, akan kita musyawarahkan, dan akan kita selesaikan secepat dan tepatnya. Dan itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Pak Anang IT. Kok nggak mau closing, Mas? Mohon maaf ya, namanya juga teknologi, kadang-kadang juga salah. Tadi sudah menjawab semua. Baik. Saya minta kepada Pak PJ berkenan untuk membuka amplop, Pak. Tinggal sesi ini dan sesi 1, tinggal 2 pertanyaan. Monggo. Sekali lagi saya mohon maaf kepada segenap perangkat desa ibu-ibu ya. Saya mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk menyinggung. Tapi seandainya saya dari speakernya masyarakat, saya hanya disetel aja speaker ini supaya menyampaikan. Yeah. Apa itu nomor berapa? Oh, belum. Berarti nomor 1 menjawab. Yeah. Pak Kasyaji nomor 2. Berarti apa itu nomor 3. Baik, sambil menunggu ya, nomor 1 bisa siap untuk menyikat waktu. Tolong Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah masih setia menemani kami. Problemnya adalah Sidoarjo bersih hatinya. Bersih, rapi, serasi, hijau, sehat, indah dan nyaman. Tetapi faktanya, apa faktanya? Assalamualaikum Pak RW. Terus putih kabarnya? Alhamdulillah. Nggih, ning ali lingkungan iki jalan teng kuburan iki terus putih di Pak RW. Iya. Kalau dilihat dari segi kebersihan saat ini seperti ini situasinya, saya mohon dengan sangat kepada lingkungan Pak RT nantinya bisa memberikan yang terbaik kebersihannya untuk lingkungan dalam makam. Kemudian yang kedua, di sini dulu itu ada lampu penerangan, tapi untuk saat ini lampu sudah tidak ada sama sekali. Lalu itu mohon kepada pihak dari pemerintah desa juga nantinya bisa memperhatikan diri. Terima kasih. Matur suwun Pak RW. Betulkah kondisi ini, Pak? Kandang sapi, gerdu kidul, sekolahan SD pojoknya kayak gini rupane. Betul? Karena ini juga foto yang baru kami ambil. Ini adalah sawah kidulnya sepur. Dan ini adalah masyarakat juga memiliki budaya kebersamaan untuk gotong royong membersihkan lingkungan. Kita punya kebersamaan, Pak. Ini juga sebuah kebersamaan. Tanpa ada kebersamaan, semua tidak bisa terlaksana. Dan kebersamaan ini harus ada faktor penggerak. Tanpa ada penggerak tidak bisa.
Ini juga prestasi kita. Mergosari telah menjadikan ikon pada waktu itu. Di tingkat kecamatan tidak ada selain Mergosari yang mengawali. Bahkan sampai penyelenggaraan pemilihan kepala desa satu-satunya Pak ya, seperti ini di Kecamatan Taring ya Pak ya. Nah, tepuk tangan untuk Mergosari. Ini prestasi kita. Dan ini juga prestasi kita. Semua faktor penggerak. Tanpa ada penggerak nggak bisa. Nah, kalau kita mencermati sebagai seorang kepala desa, maka harus dipahami terkait dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Di situ apa kedudukan kepala desa, apa tugas kepala desa, fungsi daripada kepala desa. Pertanyaannya, tugas dan fungsi kepala desa, apa langkah strategi saudara bila menjabat sebagai kepala desa sebagai fungsi penggerak terhadap masalah baik tingkat RT, tingkat RW sampai pedukuhan untuk mewujudkan kebersamaan. Ini adalah kantor kita, sudah megah. Silakan dijawab mulai sekarang. Terima kasih. Terkait dengan kebersamaan Bapak Ibu, memang pemerintah desa, kepala desa terutama adalah suatu faktor motor atau penggerak. Yang jelas nanti kita koordinasi dengan perangkat desa, kita duduk bersama kepada masyarakat, memberi pemahaman dengan gotong royong. Apalagi yang tadi disampaikan Pak RW terkait dengan kebersihan, terkait dengan lampu, itu sudah kita fasilitasi Pak dulu terkait dengan lampu dan sebagainya. Makanya kalau sekarang sudah tidak ada lagi, makanya nanti kita duduk bersama ya, kita memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Marilah kita sebagai masyarakat sama-sama itu merasa memiliki ya. Jangan kalau sudah dibangun pemerintah desa panjenengan sebelah mata, marilah kita sama-sama saling memiliki. Inilah aset kita. Aset kita itu aset Mergosari itu, apalagi dengan penerangan jalan untuk ke makam ya, ke makam itu sekarang sudah tidak ada lagi. Insya Allah nanti kita kondisikan dan itu kita prioritaskan di makam, terutama di Mergosari atau di Gojok. Apalagi ini yang sangat sakral sekali terkait dengan sebelah timurnya, itu kita sangat prihatin sekali kalau ada yang pulang ke makam itu mayitnya sama kaki logo. Itulah nanti kita prioritaskan untuk pembangunan itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu fungsinya seperti itu. Marilah kita nanti duduk bersama, kita memberi masukan, memberi motivasi. Panjenengan tidak ada kritik dan saran, pemerintah desa tidak akan bisa jalan. Makanya kita bersama-sama, duduk bersama demi masyarakat kita. Kalau sudah terjadi, marilah kita saling memiliki dan merawat. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sama tidak usah saya ulang, silakan dijawab untuk konsultasi nomor 2. Dimulai dari sekarang. Dengan adanya kebersihan lingkungan bisa aman dan nyaman, marilah kita kepala desa jika kita diamanahkan kepada menjadi kepala desa, maka kita fungsikan kepada pemerintah desa dan RT RW, kita bersama-sama untuk kerja bakti. Sering kita kerja bakti, sering kita melaporkan, sehingga ada kurang baik, maka kita cepat segera kita selesaikan. Karena apa? Lingkungan, kalau kita berbicara tentang kesehatan, kebersihan itu menyangkut dalam kesehatan. Kawan saudara sekalian, dengan adanya ini kami optimalkan kepada perangkat desa, kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama untuk
lingkungan bisa bersih tanpa pemerintah desa dan masyarakat sekitarnya kebersamaan tidak bisa aman dan nyaman dan harmonis. Terima kasih. Baik, selanjutnya konsultasi nomor 3, sebentar biar nggak trouble lagi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab. Permasalahan-permasalahan yang ada itu sebetulnya dimulai dari kurangnya koordinasi antara yang paling atas sampai level paling bawah, yaitu RT. Seandainya saya diizinkan mengemban amanah, insya Allah saya akan turun langsung dan saya akan melihat langsung dan saya akan berkoordinasi setingkat bawah RT, RW sampai pedukuhan atau Pak Bayan, Pak Polo, dan juga akan koordinasi dengan perangkat desa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ada. Kita sudah berbudaya gotong royong, kerja bakti. Mari kita galakkan itu. Kalau memang itu belum cukup dan dana ada di desa itu masih ada atau ada anggaran yang ada di desa, kita akan sokong untuk perbaikan-perbaikan. Misalkan tadi keluhannya Pak RW 2 akan kita selesaikan. Permasalahan lampu kita selesaikan. Yang paling utama memang saya mengatakan gojok ada di desa jalan ke Makam itu berlubang-lubang. Kalau memang dari letak itu letak desa Mergobener sama Kendal Sewu. Saya seandainya terpilih, saya akan koordinasi dengan 2 desa dan saya akan menyelesaikan bagaimanapun caranya akan saya perbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mungkin kepada yang terhormat Pak Camat, ini kaitannya dengan good government, pengelolaan pemerintahan kepala desa atau pemerintahan desa. Ada pepatah gini Pak, Jokowi itu belusukan mencari masalah, bukan mencari siapa yang membuat masalah, tetapi mencari masalah. Mencari masalah adalah untuk diketahui seberapa masalah itu dapat diselesaikan dan membuat target kapan masalah itu dapat diselesaikan. Jadi harapan saya nanti kepala desa Mergosari terpilih harus bisa belusuan agar tahu permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Tugas dari kepala desa bukan di dalam gedung, juga bukan di dalam ruangan ber-AC, tetapi tahu terkait bagaimana jerih payahnya petani yang mancul di sana, bagaimana juga yang tandur di sana, bagaimana yang juga ngompesi yuyu di sana, bagaimana yang masang racun di sana juga harus tahu. Sehingga dengan tahu itulah maka permasalahan-permasalahan harus dapat diselesaikan. Dan itu adalah cita-cita kita semua. Sekarang tinggal pertanyaan yang terakhir, nanti tolong sesi penyampaian visi dan misi tolong dicermati terkait dengan 100 hari kepemimpinan pertama. Bapak Ibu sekalian boleh menagih melalui BPD. Jika BPD tidak bisa bergerak, maka BPD yang akan saya somasi nanti. Kepada masyarakat di sana, saya ambil perwakilan untuk menyampaikan, jangan pendukung masyarakat yang di sana. Monggo salah satu maju ke depan. Barangkali ada senior Bapak Haji Paijan. Ya, sing tua-tua dhisik, kita menghormati yang tua. Bapak Paijan, Bapak Paijan wonten mboten? Sing sepuh siapa yang sepuh? Din, jupun Din.
Pak RW, monggo Pak RW. Silakan naik ke wis pokok RW yang ada RW 1 monggo, RW 2 monggo. Monggo Pak RW. Hah? RW 1 nggak apa-apa, RW 2 nggak apa-apa, atau dua-duanya. Cepat. Monggo. Wis cek kesuwen. Monggo Pak RW. Tunjukkan ada 3 ya. Ini dimasukkan sini. Semuanya. Ada 3. Oke. Tadi sudah yang mulai sekarang siapa Pak? Makasih Haji. Oke, monggo. Tolong siapkan visi misi yang sudah di print, dimulai nanti nomor 1 ya. Nomor 3. Makasih hati nomor berapa? Nomor 2. Berarti Pak Kapolres nomor 1. Ya. Persiapan. Kita tetap berbicara tentang tata praja pemerintahan desa. Ini adalah kedudukan fungsi tugas kepala desa. Tugas fungsi kepala desa, tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, responsibilitas, kecepatan bertindak, independensi, kemandirian, transparansi, akuntabilitas, responsibility atau responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran, serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku, yaitu baik Undang-Undang Nomor 6 2014 maupun Peraturan Daerah Nomor 8 atau Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020. Ini adalah kantor desa kita. Siapa yang nggak kenal ini? Ini adalah wajah-wajah organ-organ pemerintah desa. Apa langkah strategi saudara bila menjabat sebagai kepala desa, sebagai fungsi penggerak, sebagai fungsi perubahan atau change agent? Mengingat Anda membawahi 4 perangkat desa wanita, Anda membawahi 5 perangkat desa laki-laki. Dijawab mulai sekarang.